Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini saya dan kawan-kawan dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Multikulturalisme. Yang terhormat Ibu Fitri Rizani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Di dalam makalah kami terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada pengertian multikulturalisme yang dijelaskan oleh Saudari Yuli. Yang kedua ada sejarah multikulturalisme yang dijelaskan oleh saya sendiri dan Rizka Janata Ma'wah. Dan yang terakhir ada gagasan dan pemikiran multikulturalisme yang dijelaskan oleh Saudara Musri. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian multikulturalisme. Jadi, secara epistemologis, multikulturalisme berasal dari kata multi, kultur, dan isme. Multi sendiri memiliki arti banyak atau majemuk. Kultur itu adalah budaya, sedangkan isme adalah aliran atau paham. Jadi, secara sederhana, multikulturalisme adalah suatu aliran atau paham mengenai budaya yang plural. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli sangatlah beragam. Namun, dalam konteks ini, multikulturalisme dilihat perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Pengertian multikulturalisme menurut pemakalah adalah suatu paham atau aliran yang menerima beragam kebudayaan yang ada di masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan yang ada di masyarakat. Budaya yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari agama, bahasa, suku, etnis, dan lain-lain. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka hendaknya kita menjadi masyarakat yang multikultural. Artinya, masyarakat yang mampu hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang memiliki budaya yang berbeda, sehingga terciptalah masyarakat yang rukun. Sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu poin ketiga, sejarah multikulturalisme. Pada poin ketiga ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama sejarah multikulturalisme di dunia, yang kedua sejarah multikulturalisme di Indonesia. Negara Amerika, Kanada, Australia adalah sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan pendidikan multikultural karena mereka adalah negara imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara tersebut merupakan negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya dengan atau tanpa menghilangkan kultur mereka sebelumnya atau kultur nenek moyang tanah asalnya. Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk, maka teori melting pot kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl, merupakan teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kelly. Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya yang baru dalam keragaman, teori salad bowl atau yang disebut dengan teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tetapi sebaliknya, kultur-kultur lain di luar white Anglo-Saxon Protestan diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhirnya, interaksi kultural antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori kultural pluralisme yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi 2, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Selanjutnya, sejarah multikulturalisme yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sejarah multikulturalisme ditandai dengan adanya kedatangan bangsa Eropa untuk berdagang, kemudian
bangsa Eropa ini menjadi penjajah Indonesia. Dan kemudian ada pedagang dari Timur Tengah yang tujuannya untuk berdagang tetapi menetap di Indonesia dan yang kemudian menjadi keikutsertaannya dalam membangun bangsa Indonesia. Dan sejarah mencatat adanya Sumpah Pemuda Pancasila pasal 32 Undang-Undang 1945, simbol Bhinneka Tunggal Ika pada lambang burung Garuda, dan semangat gotong royong merupakan bukti dari multikulturalisme bangsa Indonesia ini. Kemudian munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan persatuan Indonesia, yang dimana seorang pemuda-pemuda Indonesia bersatu untuk melawan penjajah Indonesia. Dari Sumpah Pemuda ini kita mengetahui bahwa multikulturalisme yang ada di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan di Indonesia. Model multikulturalisme sendiri digunakan oleh pendiri bangsa untuk mendesain sebaik mungkin apa yang dinamakan kebudayaan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 32 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oke, baik, saya lanjutkan gagasan dasar dan pemikiran multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberikan suatu pandangan orang tentang ragam kehidupan di dunia atau berbagai macam budaya yang ada di kehidupan manusia atau kehidupan sosial masyarakat. Nah, yang menyangkut nilai-nilai sistem, budaya, kebiasaan, dan politik. Biasanya multikulturalisme ini, kalau pendidikan yang multikultural di Indonesia sendiri adalah pendidikan yang untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman budaya dan etnik di masyarakat. Mengapa kemudian disebut seperti itu? Karena pendidikan multikultural dipersepsikan sebagai jembatan untuk mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang baru. Nah, multikulturalisme lagi merupakan sebuah filosofi atau ideologi yang menginginkan adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan, di mana terdapat hak dan status sosial politik yang sama dalam lingkungan masyarakat modern. Contohnya itu hak untuk beraspirasi. Nah, kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli tentang multikulturalisme. Yang pertama itu ada Pai, Jerry, dan Watson. Multikulturalisme ini yakni ideologi yang mengakui dan mengagungkan adanya perbedaan dalam kesejahteraan baik secara individu ataupun kelompok. Parsudi Suparlan juga mengatakan akar kata multikulturalisme yaitu kebudayaan yang dibuat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dan Ajumardi Azra, multikulturalisme pada dasarnya merupakan pandangan dunia yang jika diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan menekankan penerimaan realitas, pluralitas agama dan multikultural yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, multikulturalisme bisa juga dipahami sebagai pandangan dunia yang nantinya diwujudkan dalam kesadaran politik. Oke. Mungkin saya hanya menyebutkan 3, sisanya bisa dilihat sendiri di makalah saya. Sedangkan pemikiran multikulturalisme ini, saya ambil contoh dari semua pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur, mantan Presiden Indonesia, tentang multikulturalisme. Dia mengatakan multikulturalisme berimplikasi tentang pendidikan agama Islam di Indonesia yang dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu pendidikan agama Islam berbasis neomodernisme, pendidikan agama Islam berbasis pesantren, pendidikan agama Islam yang beragam, kurikulum, dan metode pendidikan kaitannya dengan pesantren. Kemudian Gus Dur berusaha menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan konteks zaman tanpa menghilangkan pesan moral pesantren tersebut. Nah, ada juga Ali bin Abi Thalib mengatakan didiklah anakmu sesuai zamanmu. Nah, Gus Dur ini sepertinya mengambil contoh dari sini. Sepertinya saya juga tidak tahu pemikiran ulama. Kemudian semua pemikiran Gus Dur tentang pendidikan agama Islam di Indonesia itu bertujuan untuk menjawab segala tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Elaborasinya dalam konteks sosial menjadikannya sebagai wahana untuk merangkul perbedaan dengan mengedepankan prinsip persatuan
dan kesatuan demi terwujudnya keselarasan di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau dalam psikologi itu penting juga teori humanisme, di mana di situ teori memanusiakan manusia. Gus Dur dikenal sebagai orang yang sering memanusiakan manusia. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Fitri Disani dan teman-teman sekalian jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.